Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca dari surat Titus pasal 3 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai hawa nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika kita menyatakan kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, kepada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya yang menjadikan kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat apa yang ditulis Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Titus, dan hari ini kita belajar ada 3 hal yang mau sampaikan bagi kita. Yang pertama, kita harus tunduk kepada pemerintah. Di ayat 1 jelas dikatakan untuk kita tunduk kepada pemerintah. Artinya apapun peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui pemerintah daerah tentunya harus kita taati. Jangan seorang pun dari kita yang membangkang, bahkan menyalahkan pemerintah yang ada saat ini. Sering banyak kita dengar, padahal pemerintah sudah berjuang khususnya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tapi selalu pemerintah disalahkan. Nah, untuk itu kita harus belajar. Karena kitab Roma pasal 13 ayat 1-4 jelas berkata bagi kita, dikatakan bahwa pemerintahan itu adalah hamba Allah. Saudara bisa baca nanti. Nah, bagian kita sebagai anak Tuhan, kita wajib mendoakan pemerintah, ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, yang sudah menyangkut tentu keseluruhannya. Doakan kota Bandung di mana kita berada, seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7, bahwa dikatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita juga. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus berdoa untuk kota Bandung, karena itu adalah tanggung jawab kita orang percaya. Setidak-tidaknya kita berdoa untuk kota di mana kita ditempatkan, supaya ada damai sejahtera Allah. Jadi saya mau itulah yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, Alkitab katakan di ayat 2, lepaskan damai sejahtera. Ada peringatan bagi kita, jangan menfitnah, jangan bertengkar. Kita harus lemah lembut kepada semua orang, karena inilah karakter Kristus yang harus kita miliki orang percaya. Jadi mari kita belajar untuk tidak menyalahkan pemerintah, untuk kita tidak melepaskan damai sejahtera. Karena ingat, apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Kalau kita melepaskan damai sejahtera, maka suasana kota pun akan mengalami damai sejahtera. Yang ketiga, alami perubahan. Di ayat 3-7 jelas dikatakan supaya kita boleh mengalami perubahan. Karena apa? Jelas 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita buang masa lalu kita. Jadi kita boleh mengalami perubahan yang drastis dan dramatis, ya. Dulu kita juga dikatakan hidup dalam kejahatan, tidak taat, sesat, hamba berbagai hawa nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Bahkan kalau kita baca di ayat 4 dikatakan jelas, oleh kemurahan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita, kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kelahiran kembali oleh Roh Kudus, dan oleh rahmat-Nya lah kita boleh diselamatkan. Jadi kita ada sampai saat ini pun
karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dikatakan berhak menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya saya katakan pastikan kita sudah lahir baru. Pastikan kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi yang jelas 3 hal tadi yang saya sampaikan. Jikalau kita mau melakukan hal itu, yang pertama tunduk kepada pemerintah, bayar pajak, iuran RT, jangan lalai. Itu tanda kita taat kepada pemerintah. Dan lepaskan damai sejahtera, sehingga shalom itu ada di tengah-tengah kota kita. Yang ketiga, alami perubahan hidup yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.